Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 paralel B. Di sini kami akan melakukan demo proyek akhir mata kuliah pemrograman terintegrasi. Di sini ada saya, Ahmad Andika Permana, NPM 076. Lalu ada teman saya, Rudi Andri Hermawan, NPM 115, dan ada Nabil Nugraha Ramadan, NPM 84. Di sini kami membuat aplikasi perpustakaan yang terintegrasi. Tujuan dari kami membuat aplikasi perpustakaan yang terintegrasi adalah kami ingin melakukan integrasi dari perpustakaan cabang yang diwakili oleh aplikasi desktop kami agar dapat terintegrasi dengan aplikasi perpustakaan pusat yang diwakili oleh aplikasi website kami. Kami berharap data yang ada di perpustakaan cabang dapat juga diakses dan diketahui oleh perpustakaan pusat, sehingga dari perpustakaan pusat tidak perlu datang langsung ke perpustakaan cabang apabila ingin melihat data-data yang ada seperti data petugas, data buku, dan juga data anggota. Ya, mungkin selanjutnya langsung kita masuk ke demonya. Ya, ini merupakan aplikasi perpustakaan berbasis desktopnya. Ya, terlihat di sini kita terdapat data petugas, anggota, dan buku, dan juga ada peminjaman dan pengembalian serta laporan. Nah, tetapi di sini kami hanya melakukan integrasi di bagian petugas, anggota, dan juga buku. Kita langsung masuk ke data petugas. Ya, jika kita ingin menambahkan data petugas, pertama kita ketikkan dulu kode petugasnya, PTG003, lalu namanya misalkan Andika, passwordnya kita atur, dan juga levelnya kita pilih yaitu admin, lalu kita simpan. Set. Ya, data berhasil disimpan di database SQL Server, dan juga data berhasil disimpan di database MySQL. Nah, di aplikasi desktop ini terlihat sudah masuk ya datanya. Tapi yang kita tampilkan di sini hanya kode petugas, nama petugas, dan juga level petugas karena password di sini bersifat rahasia. Jadi tidak perlu ditampilkan. Selanjutnya kita cek dulu apakah di database SQL Server sudah masuk datanya. Nah, di sini belum masuk ya, kita execute. Nah, sudah masuk datanya Andika admin. Lalu selanjutnya kita cek di database MySQL, apakah datanya sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk ya, Andika sebagai admin. Lalu kita cek juga di aplikasi website kami. Ya, nih datanya sudah masuk. Ya, datanya sudah masuk Andika sebagai admin. Nah, di tampilan website ini kita juga dapat mengurutkan berdasarkan misalnya kode petugasnya berdasarkan dari yang terkecil hingga terbesar, namanya berdasarkan yang dari abjad awal atau akhir, dan sama juga. Dan kita juga bisa mencari, misalnya kita cari Andika, nah, muncul Andika di sini. Ya. Selanjutnya kita melakukan edit data petugas. Kita yang harus dilakukan yang pertama adalah mengetikkan kode petugasnya PTG003 misalnya, lalu kita enter. Nah, datanya muncul, lalu kita edit namanya saja, misalnya Dika, lalu kita edit.
set, data berhasil diedit di database SQL Server, dan data berhasil diedit di database MySQL. Nah, di sini juga sudah terlihat, sudah berubah. Di SQL Server kita lihat masih Andika ya, kita execute, berubah menjadi 3. Lalu di localhost pMyAdmin kita lihat juga, nah sudah berubah 3 di database pMyAdmin. Lalu di aplikasi kita lihat juga sudah berubah 3. Lalu selanjutnya kita hapus. Caranya juga sama, kita isikan dulu pada tugasnya. Set, sudah masuk semua datanya, lalu kita hapus. Data berhasil dihapus, data berhasil dihapus. Nah, datanya hilang. Di sini juga hilang. Nah, di database juga hilang, di aplikasi juga hilang. Nah, untuk mengintegrasikan aplikasi tersebut dari database SQL Server ke MySQL, kita mengakses ini. Kita menggunakan HTTP Web Request, integrasi metode HTTP Web Request, yaitu kita memasukkan datanya menggunakan cara ini, HTTP utility juga, lalu kita masukkan datanya melalui ini ya, simpan mysql.php untuk memasukkannya ke database MySQL di sini ya, untuk simpan, lalu kita post, lalu untuk lalu dari aplikasi desktop ini kirim di sini, lalu dari file PHP ini memasukkannya ke MySQL, lalu dari MySQL kita masukkan datanya ke aplikasi web. Begitu juga dengan edit, juga sama, kita akses edit MySQL, kita juga hapus MySQL. Nah, itu kurang lebih cara integrasinya seperti itu, sama untuk semua form. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian data anggota. Pertama kita klik bagian data, terus anggota, klik. Setelah itu kita mengisi bagian kode anggota, yaitu AGT004 dan namanya Nabil, jenis kelamin laki-laki, alamat Gresik, Jawa Timur, dan nomor telepon 0813. Oke, setelah itu kita simpan dan maka data berhasil disimpan ke database SQL Server. Oke, dan juga data berhasil disimpan di bagian database MySQL. Setelah itu kita berpindah ke bagian SQL Server. Kalau data tersebut belum muncul, maka kita harus mengklik execute buat munculkan data tersebut.
dan data tersebut berhasil masuk pada bagian SQL Server. Selanjutnya kita berpindah ke database MySQL. Nah, datanya tersebut sudah berhasil masuk pada database MySQL. Selanjutnya kita berpindah pada aplikasi web perpustakaannya. Oke, dan data tersebut juga berhasil masuk. Selanjutnya kita akan mencoba bagian edit. Oke, sekarang kita coba mengedit bagian ini, yaitu AGT 004. Dan kita akan mengedit pada bagian nama, yaitu kita tambahkan Nugraha di belakangnya, ini tabel Nugraha. Oke, setelah itu kita klik pada button edit. Dan data berhasil disimpan di database SQL Server. Oke. Dan juga berhasil tersimpan di bagian database SQL. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian SQL Server. Kita klik execute buat munculkan. Nah, data berhasil diedit seperti ini. Selanjutnya kita berpindah pada bagian database SQL. Kita refresh. Nah, data juga berhasil teredit atau terbarui. Dan selanjutnya kita berpindah pada bagian aplikasi web perpustakaannya. Kita refresh dulu. Data berhasil teredit seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita akan mencoba pada bagian hapus. Kita isi dulu AGT 004 nama. Oke, selanjutnya kita akan hapus. Data berhasil dihapus di database SQL Server, dan juga data berhasil dihapus di bagian database MySQL. Selanjutnya kita cek lagi pada bagian SQL Server. Kita klik execute. Data tersebut berhasil terhapus, dan selanjutnya kita pindah pada bagian database MySQL. Kita refresh dulu. Data tersebut juga berhasil terhapus, dan langkah terakhir kita pindah pada aplikasi web perpustakaannya. Refresh. Dan bagian ini juga data terhapus. Itu aja, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan data petugas dan anggota, selanjutnya kita memasukkan data stok buku. Nah, oke, pertama-tama kita lihat di situ ada kode buku BKU 001, maka selanjutnya kita masukkan kode BKU 002 dengan judul pemrograman web untuk pemula. Nah, di sini pengarangnya adalah Rohi Abdullah.
dengan penerbit PT Elex Media Komputindo. Pada tahun 2018 dengan total halaman buku 320. Ya, selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah data berhasil tersimpan, maka muncul pemberitahuan data telah berhasil disimpan di database MySQL dan beserta SQL Server. Klik OK. Jika ingin mengeceknya, selanjutnya kita buka database SQL Server terlebih dahulu. Nah, kita cek, oh ternyata data tersebut sudah masuk. Nah, apabila di database SQL Server telah masuk, selanjutnya kita mengecek di database MySQL melalui PHP MyAdmin. Nah, dapat kita lihat bahwa data untuk buku kedua telah masuk. Selanjutnya masuk kepada aplikasi perpustakaannya. Nah, klik pada bagian buku dan buku tersebut juga telah masuk kepada aplikasi tersebut. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit masuk kepada aplikasi. Nah, kita masukkan kode buku BKU 002. Oke, setelah kita klik, kali ini saya akan mengganti judulnya, yaitu ditambahi dengan pemrograman web untuk seorang expert. Nah, selanjutnya kita klik edit. Apabila database telah tersimpan, maka muncul pemberitahuan data berhasil diedit di database SQL Server dan juga di database MySQL. Selanjutnya klik OK. Lalu masuk ke database SQL Server. Nah, kita execute dan dapat kita lihat bahwa data tersebut telah berubah menjadi yang awal menjadi seorang expert. Lalu masuk ke database MySQL. Kita refresh. Nah, selanjutnya untuk judul buku telah berubah juga. Setelah itu kita masuk ke aplikasi perpustakaannya. Nah, kita refresh juga untuk merubahnya. Nah, dapat kita lihat judul buku telah berubah. Lalu jika kita ingin menghapus buku kedua, masuk kepada aplikasi, ketik BKU 002. Nah, untuk menghapusnya, klik pada button hapus. Nah, apabila data berhasil dihapus, maka muncul pemberitahuan data berhasil dihapus di database SQL Server dan juga data telah berhasil dihapus di database MySQL. Untuk mengeceknya, kita buka terlebih dahulu database SQL Server. Nah, untuk mengeceknya kita harus mengklik execute terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat data buku yang kedua telah berhasil terhapus.
Nah, setelah itu kita buka database MySQL. Nah, untuk mengeceknya, kita klik refresh terlebih dahulu. Nah, setelah di-refresh, data tersebut telah terhapus. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu masuk ke aplikasi perpustakaan. Nah, untuk menghapusnya, kita juga harus klik refresh terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat buku yang kedua juga telah terhapus. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.